Tuan Guru Haji Ahmad merupakan sosok ulama yang namanya lekat dengan sejarah perkembangan Islam di Bengkalis. Beliau dikenal sebagai pelopor yang mendirikan lembaga pendidikan Islam pertama di Bengkalis pada awal abad ke-20 dan mengabdikan hidupnya untuk dakwah serta pendidikan. Beliau lahir di Kuok, Bangkinang, Kabupaten Kampar sekitar tahun 1885. Beliau merupakan putra dari Haji Muhammad Ali yang dalam kehidupan keluarganya beliau memiliki dua orang istri, yaitu Rohimah binti Haji Sani yang berasal dari Perak, Malaysia, dan Hadijah binti Haji Sulaiman. Dari pernikahannya dengan Rohimah, beliau dikaruniai 15 orang anak. Sedangkan dari Hadijah, beliau memiliki 5 orang anak. Salah seorang putranya dari istri kedua adalah Haji Hamid Ahmad SH yang pernah menjabat sebagai sekretaris daerah Kabupaten Bengkalis. Perjalanan hidup Tuan Guru Haji Ahmad dimulai ketika beliau masih muda. Pada awal abad ke-20, beliau datang ke Bengkalis bersama beberapa rekannya untuk berdagang. Dari Pulau Bengkalis, mereka membeli berbagai hasil bumi seperti buah-buahan, palawija, serta hasil kebun lainnya untuk diperdagangkan ke Malaysia. Aktivitas perdagangan ini dijalani selama kurang lebih 2 tahun dan menjadi pengalaman awal yang memperkenalkan beliau dengan masyarakat Bengkalis. Pada tahun 1914, Tuan Guru Haji Ahmad berangkat ke Kedah, Malaysia untuk belajar Islam kepada para ulama terkemuka di sebuah madrasah. Selama kurang lebih 7 tahun, beliau mendalami berbagai ilmu keislaman hingga akhirnya menyelesaikan pendidikan di sana. Beliau menunaikan ibadah haji, kemudian menatap selama kurang lebih 3 tahun di Mekah untuk kembali memperdalam ilmu agama kepada para ulama yang berada di sana. Masa belajar inilah yang semakin memperkuat wawasan keilmuan dan semangat dakwah beliau. Sekembalinya dari Mekah, beliau menikah dengan Rohimah binti Haji Sani dan menetap di Perak. Selama kurang lebih 10 tahun, di sana beliau mengabdikan diri sebagai pengajar agama Islam kepada masyarakat di berbagai tempat. Aktivitas mengajar menjadi bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari kehidupan beliau. Pada tahun 1924, Tuan Guru Haji Ahmad kembali ke Bengkalis dengan membawa semangat untuk membangun pendidikan Islam. Beliau mendirikan sebuah sekolah agama dengan sistem pembelajaran halakah, yaitu metode belajar melingkar yang di Jawa lebih dikenal dengan sistem sorogan. Kegiatan belajar mengajar ini berlangsung di Masjid Parit Bengkong yang sekarang dikenal sebagai Masjid Raya Bengkalis, dan pada masa itu lebih populer dengan sebutan Masjid Batu. Beberapa murid yang kemudian dikenal sebagai ulama di Bengkalis diantaranya adalah Haji Abdullah Nur atau yang akrab dipanggil Andak Dolah, Haji Zakaria, Haji Muhammad Sidik, Haji Muhammad Toha, Haji Ismail, serta Haji Umar. Perkembangan pendidikan Islam di Bengkalis semakin pesat. Pada tahun 1937, Haji Zakaria mendirikan sekolah Al-Khairiyah yang menjadi sekolah atau pondok formal pertama di Bengkalis. Sekolah tersebut berdiri di atas tanah wakaf Masjid Raya yang berada di Jalan Sultan Syarif Kasim yang kini menjadi lokasi bekas panti asuhan Dayang Dermah. Tuan Guru Haji Ahmad juga berperan sebagai pengajar di sekolah tersebut. Pada tahun 1930, seluruh keluarga beliau yang berada di Perak akhirnya dibawa pindah ke Bengkalis. Sejak saat itu, Tuan Guru Haji Ahmad semakin fokus mengembangkan pendidikan Islam dan membina masyarakat di Pulau Bengkalis. Perjuangan beliau tentu tidak selalu berjalan mudah. Menurut penuturan Hasan Ahmad, tantangan terbesar yang dihadapi ketika berdakwah adalah masih kuatnya praktik ilmu hitam di tengah masyarakat, seperti sihir, racun, dan sejunda yang telah memakan banyak korban. Bahkan beliau sendiri pernah mendapat ancaman akan disantau oleh orang-orang yang tidak menyukai dakwahnya. Namun, semua ancaman tersebut tidak membuat beliau gentar. Dengan keteguhan iman serta kesabaran dalam berdakwah, beliau tetap mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat. Lambat laun, berbagai praktik ilmu hitam tersebut mulai ditinggalkan dan kehidupan keagamaan masyarakat Bengkalis mengalami perubahan yang lebih baik. Selain mendirikan lembaga pendidikan, Tuan Guru Haji Ahmad juga membangun Masjid Al-Mutakin di Desa Pangkalan Batang. Masjid ini pada awalnya berdiri di lokasi lama Pangkalan Batang sebelum akhirnya dipindahkan ke lokasi yang digunakan hingga sekarang. Ketika Jepang menduduki Bengkalis, aktivitas pendidikan Islam mengalami masa yang sangat sulit. Pemerintah Jepang melarang berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan agama sehingga madrasah harus ditutup. Para ulama juga menghadapi ancaman dan tekanan yang cukup berat. Dalam situasi tersebut, Tuan Guru Haji Ahmad kembali ke Perak untuk sementara waktu.
Setelah Indonesia terbebas dari pendudukan Jepang, beliau kembali lagi ke Bengkalis dan melanjutkan seluruh aktivitas dakwah serta pendidikan seperti sebelumnya. Hingga akhir hayatnya, beliau tetap mengabdikan diri untuk membina umat dan menyebarkan ilmu agama. Tuan Guru Haji Ahmad wafat sekitar tahun 1949 pada usia kurang lebih 63 tahun. Beliau dimakamkan di Desa Pangkalan Batang, Kecamatan Bengkalis. Hingga kini, jasa-jasa beliau sebagai pelopor pendidikan Islam di Bengkalis masih dikenang oleh masyarakat. Jejak perjuangannya tidak hanya terlihat melalui murid-murid yang berhasil beliau didik, tetapi juga melalui perkembangan pendidikan Islam yang terus tumbuh di negeri junjungan.